breast malignancy untuk topik Forkom KPS. Bisa Mas Anu nggak? Ada masalah? Hah? Enggak, di screenshot di situ aja kalau memang. Oke, saya akan bicara tentang malignansi itu berdasarkan Virat leksikon, berdasarkan mamografi dan USG ya, karena tidak semua center itu punya MRI, jadi saya hanya bicara tentang malignansi pada mamografi dan USG. Kita akan mulai dengan mamografi. Ini klasik ya, klasik malignansi itu akan diketahui apabila kita melihat massa. Jadi kalau massa di mamografi itu ada 3 tanda secara Virat yang harus disebutkan. Kalau kita lihat di sini deskripsi dari shape-nya, ini semakin ke kanan, ini semakin mengarah ke suatu malignansi. Sama, margin juga begitu, semakin ke kanan mengarah suatu malignansi, dan density semakin ke kanan juga malignansi. Ini tanda dari irregular shape dari massa. Kemudian ini speculate, dan ini high density. Ini kalau melihat ini klasik sekali, ini suatu malignansi, kita bisa bilang ini Virat C5. Tetapi tidak semua tanda malignansi itu berupa massa. Yaitu bisa juga dia berupa asimetri. Nah, asimetri di sini bisa asimetri sendiri, global, vokal, dan developing. Jadi kita akan lihat di sini asimetri yang di posisi sisi kiri, di sini ada asimetri density. Ini kalau kita melihatnya secara baik sisi MLO bisa, itu kita bisa bilang ini suatu vokal asimetri. Kalau yang ini, apabila kita hanya melihat dalam satu posisi saja, maka kita bisa ngomong ini hanya asimetri saja. Lalu bagaimana dengan developing asimetri? Itu kita bisa lihat dari foto yang sebelumnya yang tidak terlalu tampak, tapi kemudian pada foto berikutnya dia akan semakin tampak. Ini kita pada tanda-tanda yang new developing atau sesuatu yang kemarin tidak ada, sekarang ada, terus sekarang bertambah, dulu ada dan sekarang bertambah, kita harus tidak ada yang tidak. Tanda berikutnya adalah distorsi jaringan, di mana di sini kita tidak melihat massa, tetapi parenkinnya tampak distorsi. Ini bisa berupa yang vokal ataupun yang difus. Kalau yang difus itu seluruh jaringan payudaranya itu akan mengalami distorsi. Biasanya malignansi yang seperti ini merupakan tanda dari suatu lebu-lebu. Dia tidak dengan tanda massa, tapi hanya berupa distorsi. Kemudian tanda berikutnya yang mungkin hanya tampak pada mamografi itu adalah kalsifikasi. Saya harus ingatkan lagi bahwa kalau kita melihat kalsifikasi, maka yang harus disebutkan tidak saja morfologi, tapi juga distribusi. Jadi tidak bisa satu-satu, tapi harus keduanya, morfologi dan distribusi. Morfologinya bisa benign, bisa suspicious. Ini kalau suspicious, dia semakin mengarah suatu malignansi, dan kalau distribusi, semakin ke kanan, dia mengarah ke suatu malignansi. Ini tanda dari suatu di regional, fine, linear branching, regional, mikrokalsifikasi. Kemudian ini fine polymorphic group, mikrokalsifikasi, linear. Ini yang distribusinya linear, tapi fine polymorphic juga. Kemudian berikutnya adalah yang fine polymorphic, tetapi misalnya artinya mengarah ke putih. Ini rasanya semua sudah tahu ya. Oke, pada
beberapa kondisi, misalnya DDS atau gambaran yang tidak jelas, adanya suatu massa atau suatu lesi primer, seringkali kita melihat suatu tanda yang tanda-tanda sekunder atau associated features, yaitu adanya suatu skin retraction. Ini kita bisa lihat di sini ada, nah ini skin retraction, ini kita melihat ada underlying mass dan dia memberikan skin retraction atau nipple retraction. Ini dengan jelas kita bisa lihat akan sangat berbeda dengan suatu nipple inversion. Nipple retraction itu ada underlying mass, sementara kalau nipple inversion itu kita tidak melihat suatu underlying lesion. Kemudian kita akan lihat adanya suatu focal skin thickening, di mana kita harus lihat apakah ada underlying lesion enggak. Underlying lesion dengan focal skin thickening, maka kita harus curiga apakah ada suatu kelainan yang mengarah suatu malignansi atau suatu trabecular thickening. Trabecular thickening, hati-hati pada inflammatory breast cancer, bisa memberikan tanda yang seperti ini tanpa adanya suatu massa. Kemudian apabila kita melihat adanya pembesaran kelenjar lymph node yang tidak normal, maka kemungkinan kita bisa mencurigai adanya suatu malignansi. Apabila massa itu tidak bisa dengan jelas kita deskripsikan marginnya misalnya, tapi kita bisa lihat adanya tanda-tanda yang lain, dan mikrokalsifikasi baik di dalam massa maupun di luar, maka kita bisa mengarahkan ini suatu malignansi. Oke, yang pasti apabila kita mencurigai adanya suatu malignansi, mamo ataupun USG, sebenarnya kita harus tentukan lokasinya dengan jelas. Seringkali lupa hanya bilang malignansi begitu saja, tapi tidak dibilang lokasinya dengan jelas. Maka Birats menjelaskan kita harus menentukan kanan kirinya itu harus sebutin dulu. Habis itu kuadrannya mana atau jamnya secara persis di jam berapa, kemudian jaraknya dari puting berapa, dan juga kedalamannya. Itu harus dijelaskan. Tidak boleh hanya berupa malignant mass gitu aja, tapi di mana, lokasinya di mana. Itu penting sekali karena akan menentukan tindakan selanjutnya dan bahkan juga bisa menentukan stagingnya, perluasan dari mass-nya. Oke, kita akan lanjutkan dengan USG ya. Apakah tanda-tanda malignansi yang bisa kita lihat dengan USG? Pertama, massa sama juga, jadi ini klasik sekali apa kita curiga malignansi ketika kita melihat massa. Berbeda dengan mamografi di mana hanya ada 3 tanda, maka pada USG ini kita harus menyebutkan 5 tanda yang mengarahkan suatu malignansi. Ini sama, semakin ke kanan juga akan semakin mengarah ke suatu malignansi. Ini adalah shape irregular shape dari solid mass ini, kita bisa curiga suatu malignansi. Kemudian marginnya kita bisa lihat dari USG-nya ini adalah speculate, tapi tentu saja ini memerlukan pengalaman juga untuk menunjukkan tanda-tanda secara USG ya, karena sangat operator dependent. Kemudian orientasi dari mass ini taller dan wider. Kemudian ekonya harus dijelaskan dulu, dia heterogen, biasanya heterogen, semakin heterogen dia semakin mengarah ke resiko suatu malignansi atau dia suatu kompleks cystic solid mass. Seperti ini. Dan juga jangan lupa posterior features-nya. Posterior features-nya itu harus disebutkan juga karena dia merupakan bagian dari suatu tanda malignansi. Lalu bagaimana dengan kalsifikasi di USG? Bisa saja kita bisa melihat suatu kalsifikasi itu di dalam massa, misalnya di luar massanya, atau pada massa yang besar kita bisa lihat mikrokalsifikasi di dalam, di luar, di dalam. Atau kita melihat tanda-tanda yang lain yang mengarahkan pada suatu malignansi. Apabila tidak ada mass ataupun mikrokalsifikasi, mungkin kita bisa lihat hanya architectural distortion. Ini hanya distorsi jaringan aja. Ini khas sekali pada lobular carcinoma sebenarnya. Itu dia
penemuan gitu. Kemudian kita bisa melihat nipple retraction dan nipple dan skin retraction. Ini kita harus tunjukkan juga karena itu juga akan menentukan staging juga. Kemudian adanya hidungnya, lebaran dari subkutan lymphatic vessel. Kemudian kita bisa lihat ada malignant itu normal dengan vaksinasi yang normal. Pada elastography itu khas sekali dia dengan tingkat kekakuan ya, konsistensi yang sangat khas atau hard. Di sini kita bisa mengarahkan suatu malignansi. Atau kita melihat adanya pelebaran ductus yang melebar dan putus seperti ini. Nah, apalagi kemudian klinis menunjukkan adanya suatu nipple discharge, maka bisa curiga ini malignansi. Oke, message-nya hanya harus menguasai betul kemudian typical finding dari malignansi yang seperti saya sebutkan tadi itu harus dilihat satu-satu, apakah ada massa, ada distorsi, ada asimetri, dan sebagainya, ada kalsifikasi, ataukah ada associated features yang mengarah suatu malignansi, itu memang harus dikuasai betul, jadi memang harus belajar, dan harus banyak melakukan. Dan yang terpenting adalah peralatannya memang harus dedicated untuk breast, seperti itu. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan tanda-tanda malignansi baik dari mamografi dan USG. Ada waktu berapa menit? Mungkin ada yang Mohon maaf, stoknya bisa nunggu semua deh. Oh gitu, ini yeah. Dokter Lis di sini. Belum kelihatan Dokter Lis. Iya.
Ini nggak bermanfaat. Tutup di sini sebentar, nanti Mau Oh, ya harus pakai kacamata. Emang kok anak-anak nih. Udah, screen capture. Anakku kabeh tiba.